Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kepada peserta maba ya, mahasiswa baru tahun 2022-2023. Baik, diucapkan selamat bergabung di Universitas Valetehan, khususnya di program studi Diploma 3 Kebidanan. Baik, saya akan menyampaikan sedikit tentang profil dari program studi D3 Kebidanan Fakultas Ilmu Kesehatan. Ini gambar kampus kita ya. Program studi Diploma 3 Kebidanan mempunyai visi misi ya. Adapun visi misi dari program studi Diploma 3 Kebidanan adalah menjadikan lulusan program studi Diploma 3 Kebidanan Stikes Valetehan yang kompeten dan unggul dalam asuhan kebidanan komplementer. Adapun misinya adalah 1. Menyelenggarakan proses pendidikan kebidanan sesuai standar nasional pendidikan Diploma 3 Kebidanan. Menyelenggarakan kegiatan penelitian, pengabdian masyarakat yang berfokus pada pengembangan asuhan kebidanan komplementer untuk meningkatkan derajat kesehatan ibu dan anak. Terwujudnya pengelolaan program studi Diploma 3 Kebidanan yang good university government yang baik, menjalin kerjasama kemitraan strategis dalam pelaksanaan tridharma perguruan tinggi dengan berbagai instansi, ya baik itu rumah sakit, kemudian puskesmas, bidan praktek mandiri dan instansi lainnya. Menyelenggarakan pelatihan postnatal dan baby massage yang bersertifikat bagi lulusan D3 Kebidanan. Adapun profil lulusan dari program studi Diploma 3 Kebidanan adalah pemberi asuhan kebidanan atau yang disebut dengan care provider. Di sini ada struktur organisasi dari prodi D3 Kebidanan dengan Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan Bapak Nurse Haji Asra Eskep Mkep, kemudian Ketua Program Studi D3 Kebidanan saya sendiri Ibu Nurseha SST Mkep, ada gugus kendali mutu, kemudian ada sekretaris prodi D3 Kebidanan Ibu Ratu Miki Yulieti Pertasari SST Mkes, kemudian ada dosen-dosen dari program studi Diploma 3 Kebidanan Ibu Santi Sundari Lintang SST Mkes, ada Ibu Husnul Khotimah SST MKM, ada Ibu Sri Utami Subagio STR Keb MTR Keb, dan ada Ibu Fadila Asia SST Mkes. Baik ya, saya akan menjelaskan bagaimana sistem pendidikan di program studi Diploma 3 Kebidanan. Kita menggunakan sistem SKS ya dengan mengacu kepada kurikulum D3 Kebidanan dan yang dikembangkan oleh AIPKIN dan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Badan Pengembangan dan Pemberdayaan SDM Kesehatan, Pusat Pendidikan Pelatihan dengan total SKS sebanyak 110 SKS yang akan ditempuh dalam waktu 6 semester atau 3 tahun. Adapun sistem evaluasi di program studi Diploma 3 Kebidanan yaitu penilaian dilakukan secara berkala dalam bentuk ujian, kemudian pelaksanaan tugas, penilaian kinerja klinis pada setiap tahapan program dan pengamatan oleh dosen, yaitu ujian di laboratorium, kemudian ada UTS UAS ya. Dan adapun sistem ujiannya itu ada ujian tertulis, kemudian ada ujian lisan dan ujian praktikum. Nilainya yaitu 70 ya minimal itu B. Jika nilainya di bawah itu akan dilaksanakan proses remedial. Tata tertib perkuliahan di program studi Diploma 3 Kebidanan mohon untuk bisa diperhatikan ya. Mahasiswa wajib mengikuti perkuliahan yang dilaksanakan sekurang-kurangnya 80% dari jadwal yang sudah ditentukan ya. Jadi jika teman-teman hadir kurang dari 80% pada perkuliahan, maka tidak bisa diikutkan dalam UAS. Kemudian mahasiswa diharapkan masuk kelas sebelum perkuliahan dimulai
dan dilarang meninggalkan ruangan kecuali atas izin pengajar ya. Jadi kalau nanti sudah di dalam kelas ingin keluar silahkan bisa izin kepada dosen yang ada di ruangan. Dalam mengikuti perkuliahan, mahasiswa harus memakai pakaian seragam putih biru ya. Jadi untuk kebidanan seragamnya adalah putih biru. Bagi yang berjilbab menggunakan list putih dengan strip biru, mungkin nanti untuk seragamnya akan diberikan dari institusi ya. Sedangkan bagi yang tidak berjilbab, rambut harus disanggul atau menggunakan harnet atau model pendek yang tidak menyentuh leher baju ya, jadi rambutnya pendek. Bagi mahasiswa yang hadir setelah perkuliahan berlangsung 15 menit, dilarang mengisi daftar hadir, kecuali yang bersangkutan telah memberitahu bahwa dia akan terlambat ya, baik itu secara tertulis ataupun secara lisan kepada staf akademik ya. Kemudian yang kelima, mahasiswa dilarang masuk kelas apabila perkuliahan telah berlangsung sudah 30 menit ya. Jadi kalau perkuliahan sudah 30 menit, mohon maaf kami tidak bisa mengizinkan teman-teman sekalian untuk masuk ke dalam kelas. Jika mahasiswa tidak dapat mengikuti perkuliahan, harus memberitahu secara tertulis kepada koordinator mata kuliah. Jadi, jika ada teman-teman yang nanti berhalangan untuk hadir ke kampus, harus memberikan surat keterangan kepada koordinator mata kuliah. 7. Setiap siswa wajib mengikuti perkuliahan dengan tertib, sopan dan tidak membuat kelas gaduh. Kemudian 8, setiap mahasiswa harus sopan dan menghargai pendapat pengajar maupun mahasiswa lainnya. Setiap mahasiswa dilarang makan atau merokok di kelas. Setiap mahasiswa dilarang merusak peralatan kelas ya, mencoret-coret ya kursi atau meja atau sarana penunjang lainnya, mengotori kelas maupun di luar kelas dan di lingkungan kampus ya. Di lingkungan kampus Universitas Faletihan di setiap depan ruangan itu sudah difasilitasi tempat sampah. Mohon untuk bisa membuang sampah pada tempatnya. Nah, 11, setiap mahasiswa dilarang memakai perhiasan. Hanya diperkenankan memakai cincin kawin bagi yang sudah menikah atau giwang tusuk kecil model sederhana ya. Jadi untuk mahasiswa program studi Diploma 3 Kebidanan tidak boleh memakai cincin ya. Setiap mahasiswa tidak diperbolehkan mempunyai kuku panjang, kuku harus pendek dan menggunakan cat kuku. Jadi kalau nanti mohon maaf kalau misalnya teman-teman pada saat kuliah menggunakan cincin nanti diambil oleh dosennya, mohon untuk tidak tersinggung karena sudah disampaikan di awal bahwa selama proses perkuliahan tidak boleh menggunakan cincin. Tidak boleh berkuku panjang. Mungkin nanti kalau misalnya terlihat ada yang berkuku panjang, kami tidak akan mengizinkan untuk masuk kelas, silakan digunting dulu kukunya. Kemudian apalagi yang menggunakan cat kuku, silakan dibersihkan dulu cat kukunya baru bisa dipersilakan untuk masuk kelas. Alasannya kenapa? Karena kita adalah bidan ya, kita tuh kita pada saat melakukan pertolongan kita harus menggunakan handscoon. Kebayang kalau kuku kalian adalah panjang, pasti handscoon pada robek semua ya. Gitu. Dan kalau pakai cincin pada saat cuci tangan kemungkinan kuman itu mengumpat di sela-sela cincin ya, jadi tidak bersih tangannya. Kemudian yang ke-13, setiap mahasiswa dilarang berubah bentuk dan ukuran pakaian seragam yang telah ditentukan. Jadi untuk pakaian seragam nanti akan dibagikan dari institusi, mohon untuk tidak merubah dan memendek, dibikin pendek ya. Jadi kalau ada yang terlalu pendek atau tidak menutupi bokong, mungkin akan kami tegur ya untuk pakaian seragamnya. Setiap mahasiswa dilarang mengaktifkan ponsel atau HP pada saat pembelajaran sedang berlangsung, kecuali pada saat pembelajaran dosennya menyampaikan silahkan dibuka handphonenya untuk mencari sumber belajar. Nah itu diperkenankan ya. Setiap mahasiswa dilarang memakai make up yang berlebihan. Jadi sederhana saja lah ya, tidak usah berlebihan memakai make up.
Adapun keunggulan dari program studi Diploma 3 Kebidanan adalah untuk meningkatkan daya saing lulusan program studi Diploma 3 Kebidanan, ada beberapa kegiatan unggulan, yaitu kita melakukan pelatihan mom and baby spa, yaitu pijat pada bayi dan ibu ya, atau moms. Seminar HMPS, kemudian kita juga ada kuliah pakar dan kegiatan pengabdian masyarakat bersama dengan HMPS. Ada layanan yang bisa didapatkan oleh mahasiswa selama di program studi Diploma 3 Kebidanan, yaitu ada bimbingan konseling ya. Ada bimbingan konseling, jadi nanti kalau misalnya teman-teman semua ada hal-hal yang ingin didiskusikan, bisa diskusikan dengan pembimbing akademiknya atau PA-nya. Kalau memang tidak bisa terselesaikan, silakan bisa menghadap ke bagian bimbingan dan konseling ya. Ada unit tersendiri, nanti mungkin akan disampaikan lebih lanjut oleh yang berwenang ya. Kemudian ada minat dan bakat ya. Di Universitas Palatehan banyak sekali organisasi kemahasiswaan ya. Kalau di prodi D3 Kebidanan itu ada HMPS, Himpunan Mahasiswa Program Studi. Ya, jadi untuk mengaplikasikan minat dan bakat dari teman-teman sekalian bisa bergabung di sini. Ya, pembinaan soft skill melalui pelatihan. Ya, kemudian ada pemberian beasiswa dan juga ada kesehatan ya. Kesehatan kita ada klinik di depan di pintu masuk Palatehan, bisa kita manfaatkan. Di sana ada dokternya juga yang jaga ya. Kemudian untuk beasiswa kita ada beberapa dapat beasiswa ya, seperti dari BNI, dari pemerintah, KIP ya, dan lain-lain masih banyak ya. Nah ini laboratorium ya, kebidanan ya. Ini ada laboratorium kita. Mungkin nanti untuk lebih jelasnya ada sesi dari petugas laboratorium akan menjelaskan seperti apa sih lab D3 Kebidanan gitu ya. Mungkin sekarang lab kebidanan itu bergabung dengan profesi bidan atau S1 bidan ya. Ini ruang kuliah ya. Ini ada ruang kuliahnya, ada kelasnya ber-AC ya, ada infocus ya. Bersih. Nah, prospek lulusan. Lulusan mendapat sebutan ahli media kebidanan atau AMDKEB. Lulusan dapat mengikuti kesempatan kerja pada instansi pemerintah melalui penerimaan pegawai negeri sipil ya, atau yang sekarang disebut P3K ya, maupun bekerja di tempat swasta, memiliki kesempatan bekerja di rumah sakit, di puskesmas, di klinik, dan juga di perusahaan, di dinas kesehatan, dan juga bisa bekerja di luar negeri. Ini ya prospek lulusan bidan ya, bisa bekerja di rumah sakit, di klinik, pelayanan kebidanan di komunitas atau di puskesmas ya. Bisa juga membuka kewirausahaan kebidanan moms and baby spa ya. Ini adalah ciri khas dari lulusan program studi Diploma 3 Kebidanan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Palatehan. Kita berikan skill tambahan yaitu komplementer ya. Nah, yang nanti teman-teman kalau misalnya aduh males jadi bidan di rumah sakit, capek, pengen buka usaha sendiri, kalian teman-teman nanti dibekali pelatihan setelah lulus dengan bersertifikat, bisa membuka kewirausahaan seperti ini ya. Ini tadi dosen prodi D3 Kebidanan, nama-namanya tadi di depan sudah disebutkan ya, tak kenal maka tak sayang, makanya silahkan akan ditampilkan ya foto-foto dosennya supaya nanti pada saat sudah di kelas atau bergabung di prodi D3 Kebidanan tahu siapa nama-nama dosennya ya, mukanya yang mana gitu ya. Nah ini ya, Nur Seha ya, ibu sendiri. Ini ada Ibu Ratu Miki Yulieti Pertasari SSTMKes ya, sekretaris prodi tadi. Ada Ibu Santi Sundari Lintang SSTMKes. Kemudian ada Ibu Husnul Khotimah SSTMKes.
ada Ibu Fadila Azkia SSTMkes, dan ada Ibu Sri Utami Subagio STRkeb MTRkeb. Nah, ini yang tadi Ibu sampaikan, kita ada kegiatan prodi yaitu pelatihan baby massage dan postnatal massage ya. Ya, ini baru tahun ini nih, tahun terakhir ini tahun 2021-2022. Ya, ini dilakukan di kampus ya. Jadi trainernya itu dari ISCA Institute ya, yang sudah tersertifikasi Kemenkes ya. Gitu. Nah, ini jadi kalau sudah mengikuti pelatihan ini, silakan teman-teman bisa membuka usaha untuk moms and baby spa. Ini ISCA ya. Nah, ini ada kegiatan-kegiatan kita yang nanti akan bisa kalian ikuti selama proses kuliah di D3 Kebidanan, yaitu ada praktek di rumah sakit, praktek di puskesmas ya. Ini kegiatan praktek di rumah sakit, kegiatan praktek di puskesmas, kegiatan angkat sumpah ya. Ini angkat sumpah dilakukan pada saat sebelum kalian turun ke rumah sakit. Jadi diangkat sumpah dulu nanti ya. Nah, ini ada kegiatan seminar yang tadi ya. Jadi ini kegiatan seminar yang sudah sebelum pandemi itu. Jadi gabung waktu itu sama Akper gitu panitianya. Boleh kita sendiri 2 tahun pas pandemi memang D3 Kebidanan melaksanakan sendiri ya. Kemudian ini sama ya, kegiatan seminar komplementer pijat bayi tahun 2020. Ya, bersama program studi Diploma 3 Kebidanan Universitas Saletehan, kita menjalankan tugas mulia yaitu menyelamatkan ibu dan bayi di Mayapada ya. Program studi Diploma 3 Kebidanan Universitas Saletehan, inovatif, terkemuka, terpercaya. Terima kasih.